Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kira-kira ada 5 saham ataupun 6 saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, pada perdagangan hari Jumat ditutup mengalami penurunan tipis 0,02% dengan area low di 6967. Dengan closing kembali bisa di atas 7000 menandakan bahwa 7000 masih menjadi area yang kuat bagi IHSG dan posisinya tetap aja sideways ya teman-teman, belum kemana-mana dengan area resisten 7130-an dan area supportnya di 6950. Kalau kita lihat data di rti.co.id, maka bisa kita lihat bahwa market overview-nya pada hari perdagangan Jumat ini berusaha sekali IHSG closing di atas area 7000. Setelah menyentuh 6967, pelan tapi pasti closingnya diangkat hingga hanya menyisakan minus 0,0 sekian. Total transaksi 16,1 triliun, cukup besar ya teman-teman, dengan 213 saham mengalami kenaikan dan 330 diantaranya mengalami penurunan. Pada perdagangan Jumat juga ditutup dengan net sell asing 1,28 triliun. Net sell tapi IHSG-nya bergerak cukup bagus. Dan untuk saham pertama yang akan kita lihat hari ini adalah WIRG. Salah satu saham yang sempat menjadi primadona ya di awal kenaikannya, karena dari IPO langsung ngegas naik sampai high-nya di 1600 ya sepertinya. High-nya di 1600 dan bisa kita lihat bahwa volume pada hari perdagangan Jumat ini sangat besar. Walaupun candle-nya tidak cukup bagus untuk closing seperti ini. Kalau kita lihat memang area low-nya itu ada di kisaran area 154, dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, di sini biasa kita lihat bahwa setelah WIRG naik cukup kencang, kemudian ada koreksi yang koreksinya juga disertai dengan volume ya teman-teman, bisa kita lihat bersama di sini. Dan untuk support terdekat, teman-teman kalau yang mau entry WIRG bisa gunakan area 170 ataupun support 2-nya bisa gunakan area kisaran 154. Jadi support satunya di 170 dan support 2-nya 154. Kalau misalnya jebol 154 boleh coba menghindar dulu karena bisa kita lihat sebenarnya ada volume-volume yang cukup kuat untuk menopang WIRG. Tapi kalau ternyata kembali jebol supportnya baik 170 154, artinya ada potensi terus mengalami pelemahan. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada untuk trading singkat di WIRG. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah APLN. Salah satu saham yang pergerakannya sangat-sangat baik ya teman-teman. Kalau kita masuk dari time frame yang lebih besar, di time frame monthly memang bisa kita lihat saham ini masih downtrend. Tapi jelas bahwa beberapa waktu terakhir saham ini pergerakannya sudah cukup baik. Dari area 111, 112 sekarang udah di kisaran area 170. Dan kalau kita masuk ke time frame daily, bisa kita lihat bahwa saat ini APLN berhasil mempertahankan area supportnya, di mana area supportnya itu ada di kisaran di area sini, di area 162 sampai 159, dengan resisten terdekat ada di area kurang lebih
177 teman-teman. Dan kita lihat bahwa ketika dekat-dekat di 160 159, saham APL ini mampu tertahan beberapa kali. Jadi kalau misalnya bisa breakout 177 menjadi kesempatan yang bagus, karena di sini terdapat sebuah pola juga ya. Harusnya ini jadi rounding bottom ya teman-teman, walaupun sempat false break. Dan artinya ada potensi untuk naik lebih jauh, breakout dari 177. Jadi kalau mau buy on weakness silahkan pantau di 162 159. Kalau mampir di area tersebut menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya mau buy on breakout silahkan tunggu APLN bisa breakout dari 177 nya, karena ada potensi kembali mengalami kenaikan ya teman-teman, menuju resisten berikutnya kalau 177 bisa breakout menuju ke 194. Dan saham ketiga yang akan coba kita pantau pada hari ini adalah BBSS. Salah satu saham yang cukup banyak di request untuk dibahas. Saham ini sempat naik kencang sekali beberapa waktu yang lalu sampai high-nya tuh di area 110. Kemudian dia turunnya juga nggak kalah kencang. Dan yang menarik adalah turunnya kembali menyentuh area support teman-teman. Dimana area supportnya itu kita bisa gunakan area 71 sampai area 69. Candle terakhir memang nggak terlalu bagus, tapi cukup baik karena artinya penurunannya sudah cukup selesai. Dimana sebelumnya pada tanggal 1 Desember dikasih doji ya teman-teman. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, bisa kita lihat bersama bahwa di antara doji dan juga candle terakhirnya yang ada rejection dari bagian atas, terlihat secara volume bahwa sudah tidak ada buangan ya teman-teman. Jadi kalau mau spekulasi buy, silahkan buy dari area closing spare sampai area 70 ataupun 69, dengan target tentu bisa kembali mengalami kenaikan. Baik itu yang terdekat, target resistennya ada di area 79 ataupun 80 sebagai angka psikologis, angka bulat, ataupun bisa breakout area resisten-resisten yang lain. Jadi BBSS secara chart dan volume cukup menarik karena ketika turun guyuran mulai bisa sideways-nya udah nggak ada guyuran, mulai ada volume kembali ketika mengalami kenaikan. Jadi silahkan dipantau area support yang ada. Di sini kita tandain di area 70 sampai 69, 71 sampai 69. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah PANI. Saham PANI pada perdagangan yang hari ini, hari Jumat ini ditutup melemah tipis sebesar 1,47%. Sempat berpotensi membuat inverted head and shoulders, tapi sayangnya false break di area resistennya di kisaran 1200 dan akhirnya kembali mengalami koreksi. Saham PANI saat ini berada di kisaran area 1000 ya teman-teman. Tepatnya 1005. Artinya dekat-dekat area 1000 menjadi area yang cukup menarik untuk bisa buy on weakness saham PANI. Karena bisa kita lihat sebelum saham PANI naik kencang sempat sideways ya beberapa waktu di area kisaran 1000. Tapi kalau kemudian 1000 ini jebol atau membentuk area low lebih rendah dari 965, mungkin kita bisa nunggu lagi karena ada potensi kembali melanjutkan penurunannya ke area 865. Jadi kalau teman-teman mau mantau, silahkan mantau deket-deket area 1000 ataupun bisa spare sampai 985. Kalau ternyata jebol, ada potensi kembali mengalami penurunan menuju ke area 860.
Kalau ternyata di area 1000 sampai 985 mampu tertahan, ada potensi untuk saham PANI kembali menguat setidaknya ke area 1200. Kalau bisa breakout serta bisa melanjutkan ke 1590. Jadi silahkan dipantau area support yang ada. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah MPPA. Saham MPPA pada beberapa waktu yang lalu sempat kita analisa membuat inverted head and shoulders dengan neckline di 197. Kemudian dia false break dan pada perdagangan terakhir ditutup ARB minus 13 poin atau sebesar 6,99%. Kita akan coba hapus dulu untuk analisa inverted head and shoulders-nya karena kebetulan false break, dan kita akan coba tandain untuk area support terdekat daripada saham MPPA. Ada potensi besok akan turun kisaran ke area 170 atau 169, dan bisa kita lihat, kita akan coba tarik garis trendline. Ya, secara trendline uptrendnya memang sudah di breakdown ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya MPPA ini membentuk uptrend channel, dan ketika dia menyentuh bagian atas channelnya memang ada potensi untuk mengalami koreksi. Dan bisa kita lihat memang setelah nyentuh kisaran area 200-an, tepatnya 210, kemudian koreksi. Support terdekatnya di 169, tapi kalau 169-nya jebol, ada potensi menguji area kisaran 163 sampai 156. Jadi kita akan pantau di dua area support yang ada, apakah area tersebut mampu menahan penurunan daripada MPPA atau malah lanjut turun ke area yang jauh lebih dalam. Kita akan coba masuk sedikit ke time frame yang lebih kecil dengan memasukkan sebuah indikator yaitu MACD. Kita mau lihat apakah ada divergence di sini, dan sepertinya ada. Bisa kita lihat bersama saham MPPA dari harganya di kisaran 191 membuat high yang baru ke kisaran area 200, tapi sayangnya indikatornya bergerak berlawanan. Artinya memang ada sedikit pelemahan dan posisinya sekarang ada di area support beserta area trendline. Akan kita pantau apakah mampu bertahan di 169 atau jebol menuju ke 157. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MLPL. Saudara dekatnya dari MPPA. MLPL bisa kita lihat juga pergerakan yang nggak terlalu bagus pada sesi perdagangan terakhir. Kita bisa lihat bersama sudah jebol juga area trendline-nya, bahkan terpantau 146-nya gagal breakout setelah beberapa kali coba ditembus. Kita akan hapus dulu untuk area trendline serta area supportnya. Untuk area support terdekat daripada saham MLPL ada potensi turun ke kisaran area 124, dan kalau 124-nya ini jebol tentu bisa turun jauh lebih dalam. Dengan penurunan 5,97% ini, penurunan yang cukup diimbangi dengan volume, harus kita pantau perhatikan di area support yang ada. Karena ada potensi kalau volumenya besar akan terus mengalami penurunan. Jadi kita pantau terdekatnya di 124, ataupun kalau kembali mengalami penurunan, support kuatnya kita akan taruh di area sini di kisaran 114 sampai 111. Area di mana
Setelah sideways beberapa waktu dikasih doji dan boom 21% dalam satu hari. Jadi silakan teman-teman pantau 124 ataupun 111 sebagai dua area support daripada saham MLPL. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham. Yang pertama WIRG, yang kedua APLN, yang ketiga BBSS, yang keempat TANI, MPPA, lalu MLPL. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali serta analisa kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.